Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem interkoneksi, mencari nilai PU, dan membuat rangkaian impedansi urutan nol. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan, ya ada tiga subtema ya, tetapi saya mulai pada sistem interkoneksi. Sebelum masuk ke pembahasan awalnya, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang harus diketahui sebelum masuk ke materi intinya ya. Pertama itu sudah mengetahui atau sudah mengeksplor lah tentang perhitungan per unit atau perhitungan PU ya. Yang kedua itu sudah tahu juga tentang single line diagram atau diagram segaris. Untuk selanjutnya itu simbol komponen. Di single line diagram itu uh, tidak cuman simbol-simbol yang ada pada single line, tetapi ada perintah-perintah misalnya itu kabel winding itu terhubung Y to Y atau delta to delta pada trafonya. Maka simbol delta Y juga kita perlukan. Ini untuk men-trigger saja uh, yang ada komponen-komponen yang ada pada single line diagram. Tetapi semua banyak simbol-simbolnya, tetapi mungkin ini untuk men-trigger saja. Oke, next selanjutnya yaitu bentuk diagram satu garis pada transmisi. Nah, di sini saya menampilkan single line diagram interkoneksi juga, bisa juga dibilang sistem interkoneksi, karena ada dua gardu induk, bukan dua pembangkit yang saling terhubung. Nah, sistem interkoneksi ini saling terhubung ya, pembangkit satu atau pembangkit yang lain. Misalnya kalau di Sumatera ini, misalnya kalau di Riau ya, kalau di Riau itu ada pembangkit ada 3 misalnya, saya kurang tahu juga. Nah, ketiga pembangkit ini saling terhubung. Maka jika salah satu pada pembangkit itu mati, maka ada pembangkit lain agar sistem jaringan listrik itu tetap hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram satu garis itu. Di sini ada pembangkit generator yang menghasilkan 16 kV ya. Di sini ada 16 kV dan dinaikkan dengan trafo step up ke 345 kV atau 765 kV. Tetapi di Indonesia setahu saya paling tinggi step up di sini jaringan listrik di sini itu 220 kV ya. Itu pun di daerah Jawa. Nah, di sini ini saluran ini dihubungkan oleh tower-tower yang biasa kita lihat di menjulang tinggi itu ya. Itu pun berbeda towernya, berbeda juga tegangannya. Semakin tinggi tegangannya, semakin tinggi juga towernya. Nah, ini sistem transmisi. Kenapa kita menaikkan tegangannya ke 145 atau 220 dan juga akan diturunkan juga, tetapi tidak ada yang memakai tegangan tinggi yang ada di sini karena untuk meminimalisir rugi-rugi pada kabel-kabel penghantar yang ada pada saluran transmisi ini. Nah, di saluran transmisi ini ya sangat panjang ya. Jadi untuk mengantisipasi penyaluran listrik sampai ke daerah-daerah yang terpelosok, kita perlu tegangan tinggi untuk meminimalisir rugi-rugi dayanya. Lalu di step down. Nah, di step down misalnya 24 kV. Di sini sudah masuk sistem distribusi. Biasanya listrik yang tegangan-tegangan yang ada di sini yang akan disalurkan ke perumahan, ke industri. Misal untuk yang 24 kV, kenapa biasanya industri-industri itu perlu tegangan tinggi untuk menghidupkannya, untuk kelistrikannya ya. Atau mereka juga kalau untuk yang industri-industri yang
lebih besar, misalnya RAPP atau pabrik kertas gitu, mereka punya pembangkit sendiri. Jadi mereka akan mengambil listrik pada pembangkitnya juga. Nah, di sini ada 24 kafe, mereka memakai tegangan-tegangan yang pada tinggi juga. Nah, setelah 24 kafe, trafo ini juga akan diturunkan ke 20, misalnya ke 600 volt atau 220 volt, dan 120, 240 volt. Nah, pada tegangan inilah listrik itu disalurkan ke rumah-rumah, biasanya ke rumah pemukiman, ya, ke sekolah-sekolah gitu. Next. Nah, seperti ini. Misalnya ini ya, ada pembangkit 1, pembangkit 2, pembangkit 3. Nah, di sini adalah single line diagramnya. Ini trafo, bentuk-bentuk trafo seperti ini, terhubung windingnya delta to Y. Delta ini delta, Y dengan Y-nya itu ditanahkan. Nah, ini simbol-simbol yang ini kita perlukan untuk menggambar diagram impedansi urutan 0. Nah, ini generatornya ditanahkan dengan reaktor. Dengan reaktor. Ini juga ada impedansinya. Ini L1, L2, L3. Nah, inilah yang menyebabkan sistem interkoneksi karena dia saling terhubung antara generator 1, generator 2, generator 3. L1, L2, L3, L4, L5. Nah, nanti saluran ini inilah yang akan mendistribusikan. Setelah ini sistem transmisi ya. Setelah itu ada sistem distribusi. Nah, next selanjutnya itu. Nah, ini yang tadi itu adalah contoh soal ya. Yang contoh soal untuk kita memulai membahas mencari nilai per unit ya. Yang namanya nilai per unit, kita akan mencari nilai per unit pada generator 1 di transformator, di trafo 2, trafo 3, semua per unit. Nama juga per unit. Kita akan mencari nilai PU pada setiap bagiannya. Dan juga di saluran L1, L2, L3, L4, L5. Nah, berikut ini adalah data-datanya. Misal di generator 1 dibangkitkan 20 kV dengan daya 350 MVA, reaktor pembatas arus pada netral 0,4 ohm. Nah, ini reaktor pembatas arus pada netral 0,4 ohm ini yang ini ya. Masalah 0,4 ohm. Di trafo 1 ada transformator 3 fasa dengan rating trafonya 150 kV per 20 kV. Ini adalah trafo step up ya, yang akan dinaikkan ke 150 kV dan dengan dayanya 400 MVA. Di trafo, misalnya di sini ada trafo 1, trafo 2, trafo 3. Nah, di sini ini ada trafo 3 fasa. Ini trafo 3 fasa juga dengan daya yang berbeda. Tetapi di sini ada 3 trafo 1 fasa. 3 trafo 1 fasa. Nah, 3 trafo 1 fasa ini sebenarnya sama juga ya kan. Misalnya kalau dayanya itu satu transformator 1 fasanya itu 100 MVA, maka nilai daya untuk 3 transformator 1 fasa itu ya dikali 3 ya. 100 kali 3 ya, dayanya 300 MVA. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Kalau untuk tegangannya itu tergantung bagaimana winding pada trafonya itu terhubung. Misal ini di trafo ini terhubung di trafo 3-nya ini ya, terhubung Y to Y dengan salah satu Y-nya itu ditanahkan. Nah, untuk trafo 3 untuk Y to Y itu sama, untuk trafo 1 fasa itu sama dengan 3 kali untuk trafo 3 fasanya itu sama dengan trafo 1 fasa dikali akar 3. Dikali akar 3. Sedangkan jika terhubung delta ke delta, maka trafo 3 fasanya itu sama dengan trafo 1 fasa. Sama dengan trafo
satu fasanya. Misalnya kali ini terhubung trafo ketiganya itu ya tiga transformator satu fasa ini terhubung windingnya itu delta to delta. Maka yang kita pakai cuma 86 kV per 8 kV, tidak perlu dikalikan akar 3. Nah, ini cara mencari nilai PU-nya. Pertama, kita akan mencari nilai PU pada generator pertama. Generator pertama itu ada datanya trafonya 20 kV, daya 350 MVA, dengan reaktor pembatas arus pada netral 0, ohm, dan reaktansi peralihan urutan positif, negatif, dan 0. Nah, di sini ini ada reaktansi peralihan urutan positif negatifnya 20%. Ini adalah reaktansi Z lama ya. Z lama yaitu 20%. Nah, untuk KV base sama MVA base itu sebenarnya bisa kita tetapkan uh, kita tetapkan seberapa saja, tetapi biasanya kita pakai angka yang paling besar. Tapi pada soal itu kita sudah ditetapkan dengan base-nya 100 MVA, 150 kV pada L3. Next-nya, nah di sini kita pakai MVA base-nya 100 MVA. Untuk mencari nilai PU pada generator pertamanya itu kita ada untuk rumusnya itu Z lama dikali MVA base per MVA real dikali KV real per KV base pangkat 2. Nah, di sini Z lamanya sudah kita ketahui ya, itu peralihannya 0,20%. Kalau di PU kan yaitu 0,2 PU ya. 0,2 PU. Nah, di sini kita masukkan MVA base-nya itu 100 megavolt ampere per MVA real 350 MVA, KV real 20 kV, KV base 20 kV pangkat 2. Maka Z pada generator pertama itu 0,057 PU. Untuk urutan positif, dikarenakan urutan positif dan negatif itu ya sama, maka nilai PU pada urutan positif dan urutan negatif itu sama juga ya. Nah, urutan positif dan negatif ini nanti kita ada perbedaannya pada menggambar diagram impedansi untuk urutan positif, negatif, dan nol. Nah, di sini sama juga kalau misalnya dia urutan negatif, maka masukkan juga 0,2 sama juga. Tetapi kalau dia urutan 0, masukkan 5% ini. Misalnya 0,05 ya. 0,05 dikali 100 per 350 dikali 20 kV per 20 kV pangkat 2, maka dapat hasilnya berapa ya? Ya saya nggak masukkan juga ke PPT-nya, takut terlalu lama juga waktunya. Tetapi dia sama juga cara kerjanya untuk mencari ini generator. Mencari PU pada generatornya. Next-nya untuk generator 3 sama juga. Untuk trafo 1 sama juga, tetapi pada ini nih trafo 3 fasa 150 kV per 20 kV dengan daya 400 MVA. Dengan Z lamanya itu reaktansi bocor urutan positif, negatif, dan nolnya itu sama dengan 10%. Kita masukkan saja KV base-nya 150 kV, KV real-nya 150 kV, MVA real-nya 400 MVA, MVA base-nya 100 MVA. Nah, dapat 0,025. Nah, di sini ini biasanya karena ini 3 fasa, maka ratingnya memang benar ya. Bagaimana jika transformator satu fasa yang 3 buah transformator satu fasa dengan ratingnya cuma trafo satu fase situ aja yang kita ketahui, misalnya yang kayak tadi. Misal kayak tadi ini. Nah, ini. Maka yang seperti saya bilang tadi itu tergantung delta ke delta atau Y to Y, star to star. Jika dia star to star, maka ada kali akar 3. Sedangkan delta ke delta, maka nilai trafo satu fasanya sama dengan nilai trafo 3 fasa. Oke.
Next, selanjutnya, ini pada saluran. Di saluran ini, reaktansi pengantarnya adalah positif negatif 0,5 ohm per kilometer, dan urutan nolnya 1,25 ohm per kilometer. Nah, di sini sebelum kita mencari nilai PU-nya, kita akan mencari Z pada saluran pertama yang sebenarnya. Karena uh, di sini belum diketahui, maka kita cari Z base-nya. Nah, sebelumnya kita mencari Z base-nya ya. Nah, Z base-nya itu sama dengan KV base pekat 2 per MVA base. Ini sama dengan ZPU ya. Mencari nilai PU-nya itu Z real per Z base, nilai sebenarnya dengan nilai dasar. Nah, di sini Z base-nya KV base per MVA base, Z base-nya 150 per pangkat 2 per 100 sama dengan 225. Nah, ZL1 di ZL1 ini 0,5 ohm untuk urutan positif dan negatifnya. Sedangkan urutan 0 1,25 ohm. Nah, pasti akan berbeda untuk 0 dan positif negatifnya. Langsung saja 0,5 ohm per kilometer, karena ZL1-nya 0,5 ohm per kilometer dengan panjangan saluran 75 km, maka dikali saja 0,5 kali 75 sama dengan 37,5 ohm. Dan untuk nilai PU-nya itu 30 ZL1 per Z base yang sudah kita cari tadi. 37,5 per 225 sama dengan 0,166 PU. Nah, berikut diagram impedansi urutan positifnya. Di sini ada nilai PU pada, masukkan saja tadi ya yang sudah kita cari. Sebenarnya kita mencari semua ya, tapi saya merangkum saja karena cara mencarinya juga sama, tergantung penghubungnya lagi ya. Di generator 1 0,057, di trafo 1 adalah 0,025 PU. Nah, di sini ini adalah nilai PU pada sistem transmisi interkoneksi tadi. Di sini ya sistem per unit, namanya juga nilai per unit pada setiap bagian sistem jaringan. Ini berikut adalah diagram impedansi urutan positif. Ini bus 1, bus 2, bus 3, dan bus 4. Ini generator 1, generator 2. Dia berbeda dengan urutan negatif ya. Kalau urutan negatif itu dia tidak ada generator. Langsung ke generator 1, generator 2, generator 3, impedansi T1, T2, T3, di sini. Untuk selanjutnya adalah rangkaian impedansi urutan 0. Di urutan 0 ini diagram segaris untuk transmisi interkoneksinya itu tergantung pada simbol-simbol ini. Misal ini ada Y dengan ditanahkan dengan reaktor, maka di sini ada juga nilai impedansinya ya. Ya, yang kayak tadi juga saya belum ditambahkan. Tetapi untuk nextnya di sini. Nah, untuk membuat rangkaiannya itu seperti ini. Nah, misal kalau terhubung dengan star to star atau Y to Y, maka bentuk rangkaian ekuivalen urutan nolnya itu terhubung, tidak ditanahkan juga. Misal di kayak sini, nih. Misal Y to Y ditanah. Tidak ada di sini ya. Yang ada delta to Y dengan Y-nya ditanahkan, Y to Y dengan salah satu Y-nya ditanahkan, delta to delta. Nah, di sini ada Y to Y dengan kedua-duanya ditanahkan, bentuk rangkaian ekuivalennya seperti ini. Selanjutnya itu Y to Y dengan salah satu Y-nya ditanahkan, maka tidak terhubung dan tidak juga ditanahkan.
tidak terhubung ke netral. Diagram penguatan dalam tiga fasenya itu yang delta to delta. Nah, delta to delta itu tidak terhubung salah satu, tapi pada kedua sisinya itu dihubungkan ke netral. Yang ke berapa terus? Yang bangkus yang star ke delta dengan starnya itu ditanahkan, salah satu sisinya itu ditanahkan. Seperti ini, terhubung ke tanah ya. Ini kurang jelas juga garisnya. Yang kelima itu star ke delta ya tidak ada ditanahkan. Sebenarnya kalau yang ditanahkan itu cuman pointing star ya. Kalau delta itu tidak ada ditanahkan. Tidak terhubung. Nextnya seperti ini. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Misal ini. Ini yang tadi ini reaktornya. Ini generator pertama. Ini trafo 1 ya. Ini bentuknya. Berdasarkan prinsip kerja pada untuk urutan nolnya seperti ini. Nah, jika terjadi short circuit juga ini tidak terhubung. Ini delta to delta, karena delta to delta kedua buah sisinya itu terhubung ke netral. Ini adalah impedansi setiap IPU pada setiap bagiannya L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Nah, seperti itu. Nah, yang ini adalah untuk gambaran saja. Nah, disinilah yang kita cari nilai PU-nya. Di sini di apanya gardu induk, di ini transmisi untuk menghantarkan listrik. Ini trafo step down, ini trafo step up. Inilah yang akan mendistribusikan ke industri, ini ke rumah-rumah. Nah, dengan seperti ini. Kenapa di step up? Karena untuk meminimalisir rugi-rugi daya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena lagi tahap belajar juga. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.